Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya untuk guys-guys dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan diberikan ke lapangan, serta apa yang sedang kita usahakan diberikan kemudahan. Oke guys, pada video vlog saya kali ini saya masih akan membahas seputar tentang perceraian guys. Dimana video vlog saya sebelumnya itu ada pro dan kontra guys. Video vlog saya tentang bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Nah, itu ada pro dan kontra guys. Nah, pada video vlog saya kali ini masih seputaran perceraian. Itu akan saya beri judul Suami menggugat cerai, istri wajib melawan. Jadi diingat-ingat ya guys ya. Suami menggugat cerai, istri wajib melawan. Jadi kita definisikan dulu guys arti melawan itu. Jadi dalam gugatan perceraian, ketika suami menggugat cerai, otomatis di dalam gugatannya itu harus ada alasan-alasan yang dibenarkan mengajukan gugatan perceraian. Nah, kenapa saya bilang bahwa ketika suami mengajukan gugatan cerai, istri wajib melawan? Karena pada dasarnya suami mengajukan perceraian itu menuntut hak keadilannya. Begitupun dengan istri, karena istri pun itu berhak untuk mendapatkan keadilannya. Sehingga keadilan yang dimaksud itu nantinya akan diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkaranya. Karena menurut saya guys, ketika suami itu menggugat cerai, ada hak-hak istri yang wajib dipenuhi dalam gugatan cerai tersebut. Ya, ini khususnya untuk orang-orang yang beragama Islam guys. Jadi apa saja hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika dia mengajukan gugatan cerai? Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 152, itu suami ketika menggugat cerai istrinya wajib memberikan nafkah idah yang pertama guys. Nah, jadi apa itu hak nafkah idah guys? Hak nafkah idah adalah masa jeda dari mulai diputusnya persidangan atau mulai diputusnya ikrar talaknya oleh si suami kepada si istri sampai dengan 3 bulan 10 hari kemudian. Bagaimana cara menghitung nafkah idah? Itu nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya guys. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami itu salah satunya adalah berkenaan dengan nafkah idah apabila suami mengajukan gugatan perceraian. Nafkah yang kedua, hak istri yang kedua apa? Berdasarkan pasal 158 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa ketika suami mengajukan gugatan perceraian, maka mantan istri mendapatkan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah sendiri nafkah penghibur guys. Jadi selama si suami ataupun si istri berumah tangga, si istri telah menemani si suami ini itu selama menjalani rumah tangga atau bahkan sampai memberikan keturunan kepada si suami. Nah, makanya disitulah gunanya nafkah mut'ah tersebut. Jadi sudah ada 2 hak ya guys ya yang bisa didapat oleh si istri ketika suami menggugat cerai. Yang ketiga, apabila dalam masa perceraian tersebut sebelumnya pisah rumah terlebih dahulu,
sehingga suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istri selama beberapa bulan umpamanya sebelum gugatan dimasukkan ke pengadilan, maka istri berhak menuntut haknya yang ketiga, yaitu terhadap nafkah madliyah atau yang biasa disebut nafkah terhutang. Ada 3 hal tadi yang saya sebutkan, guys, yaitu yang pertama berkenaan dengan nafkah iddah. Terus yang kedua itu berkenaan dengan nafkah mut'ah. Yang ketiga itu berkenaan dengan nafkah madliyah. Nah, caranya bagaimana? Ini pertanyaan yang sering terjadi apabila ada suami yang menggugat cerai istrinya dan istrinya kebingungan bagaimana saya caranya mendapatkan hak-hak saya tersebut. Tentunya dalam hal ini seorang istri yang digugat cerai oleh suaminya, dia juga mampu membuktikan atau mampu mendalilkan setiap apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya, sekaligus juga menggugat balik terhadap hak-haknya tersebut. Biasa di dunia hukum itu dijelaskan, ada suami menggugat cerai, maka terhadap istri yang digugat cerai itu diperkenankan untuk menggugat balik atau biasa disebut gugatan rekonvensi. Seperti itu, guys. Nah, dalam gugatan rekonvensi tersebut itu bisa disertakan gugatan perihal 3 hal tadi, guys. Yang pertama, perihal tentang nafkah iddah. Terusnya, yang kedua itu berkenaan dengan nafkah mut'ah. Selanjutnya yang ketiga itu berkenaan dengan nafkah madliyah atau nafkah terhutang. Namun apabila ada anak yang masih di bawah 12 tahun, meskipun dalam ketentuannya itu ikut ibunya, namun tidak ada salahnya juga dalam jawaban terhadap gugatan suami itu istri memasukkan gugatan tentang hak asuh anak. Seperti itu, guys. Sehingga nantinya terhadap putusannya itu benar-benar objektif. Hakim memutusnya dalam pertimbangannya itu berdasarkan fakta hukum yang ada. Seperti itu, guys. Jadi dalam gugatan perceraian itu dibagi 2, guys. Itu yang pertama itu biasa disebut dalam dunia hukum itu terkait dengan positanya. Itu adalah alasan-alasan kenapa dia menggugat perceraian. Seperti itu. Yang kedua terkait dengan petitum. Petitum yang dimaksud adalah permintaan-permintaan dalam gugatan itu. Apabila si suami menggugat cerai, lantas si istri menjawab gugatan tersebut, berarti di sini ada 2 objek yang mesti dan wajib untuk dipelajari oleh hakim. Sehingga dalam putusannya nanti itu menjadikan hakim dalam memutus perkaranya itu akan berpedoman kepada 2 hal, tidak hanya kepada gugatan si suami saja. Karena sebelum masuk ke putusan itu ada pertimbangan-pertimbangan hakim, sehingga nantinya dalam putusannya itu tidak jauh daripada pertimbangan hakim itu sendiri, guys. Pada prinsipnya, guys, ya, untuk 3 hal yang saya bilang tadi, pada prinsipnya yang saya baca dan terus saya yang saya baca, baik itu berkenaan dengan jurisprudensi atau perkara-perkara sebelumnya sampai hingga pada kasasi, itu untuk hak-hak istri yang 3 hal ini itu rata-rata dikabulkan oleh hakim, guys. Sehingga mau nggak mau suami itu wajib memberikan. Dalam keperdataan kita atau dunia hukum kita,
itu dikenal dengan istilah equality before the law atau kesetaraan manusia di hadapan hukum. Apabila suami mengajukan gugatan, tentunya istri boleh menjawab gugatan tersebut. Apabila suami meminta keadilan, tentunya istri juga berhak mendapatkan keadilan. Cuman mekanismenya dalam menjawab gugatan itu ada rumusnya tersendiri. Tidak asal main menjawab ataupun membantah daripada dalil gugatan suami, guys. Jadi intinya pada topik saya kali ini, guys, itu yang pertama ya. Apabila ada suami menggugat perceraian, maka istri wajib melawan, saya bilang. Pertanyaannya, apabila istri tidak hadir dalam persidangan bagaimana? Sah-sah saja. Nanti putusannya itu akan diputus sepihak. Apakah tetap dalam persidangan itu akan dikabulkan nanti? Belum tentu juga. Tergantung daripada dalil-dalil gugatan suami dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan. Simpelnya adalah, bagaimana mungkin hakim mengabulkan gugatan perceraian suami apabila dalam dalil gugatannya, alasan-alasan gugatannya tidak saling bersesuaian dengan bukti dan saksi-saksinya. Istri tidak hadir itu tetap bisa diputus. Apakah dikabulkan atau tidaknya tergantung dengan dalil ataupun bukti dan saksi-saksi daripada gugatan suami itu sendiri. Rata-rata pemahaman orang ketika bercerai itu sudah selesai semuanya. Itu tidak juga. Makanya saya bilang, kenapa ketika ada perceraian, kedua belah pihak ini harus sama-sama hadir di pengadilan. Tidak hanya mengandalkan bahwa cukup sudah cerai saja, itu sudah selesai. Tidak juga. Nantinya setelah perceraian itu selesai, itu juga akan mendapatkan 2 berkas, guys. Itu jangan salah. Yang pertama itu adalah berkas akta cerai, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu berkas tentang salinan putusan. Salinan putusan ini itu adalah berupa dalil-dalil gugatan. Apabila dia suami yang menggugat, maka di situ ada dalil suaminya. Selanjutnya kalau istrinya hadir dalam persidangan, maka di situ juga ada dalil istri dalam persidangan. Bahkan sampai dengan bunyi bukti-buktinya pun dan saksi-saksinya itu ada dalam salinan putusan tersebut. Nah, salinan putusan inilah yang nantinya juga berguna ketika ada sengketa harta bersama. Jadi jangan dianggap sepele, guys. Jadi video saya yang sebelumnya dengan video saya yang sekarang itu ada keterkaitan. Jika sebelumnya dalam video saya itu menjelaskan bagaimana caranya orang-orang ketika dia mau mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Video sebelumnya itu lengkap. Saya cantumkan bagaimana caranya kita mengajukan gugatan perceraian. Nah, pada video ini itu menjelaskan ada gugatan khususnya dari suami ke istri. Saya bilang istri wajib melawan. Melawan di sini bukan dalam artian ya cekcok atau langsung berantem, tidak. Tapi melawan di sini itu dalam artian si istri itu menjawab semua dalil-dalil gugatan daripada suami. Karena mungkin ada dalam gugatan itu yang tidak sesuai dengan faktanya, sehingga istri itu bisa membantah gugatan tersebut. Atau si suami dalam dalilnya itu ternyata mencantumkan dalil atau alasan yang mengada-ngada atau bohong, sehingga istri dalam jawabannya itu dapat menolak isi daripada dalil gugatan cerai si suami. Seperti itu, guys. Apabila ada gugatan dari suami, maka istri wajib hadir. Kenapa? Karena istri biar tahu juga
apa sih yang menjadi dasar gugatannya? Benar tidak sih gugatannya ini dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum? Seperti itu. Atau memang si suami ternyata yang salah, namun dia yang menggugat duluan. Disinilah letak posisi istri yang harus meminta hak-haknya sebelum diceraikan oleh suami. Seperti itu guys. Oke guys, saya cukupkan video saya kali ini. Jangan lupa untuk guys-guys semuanya untuk selalu subscribe, like, dan share video-video dari channel saya ini agar channel ini berkembang guys. Selanjutnya, salam keadilan. Kita percaya bahwa keadilan selalu bersanding dengan kebenaran dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas guys.